Lalu apa peran Ratu Atut hingga kasus yang menjerat adiknya itu berujung pencegahan dirinya ke luar negeri hingga KPK akan memeriksa dirinya Jumat besok. Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 redaktur pelaksana dari majalah Tempo, Budi Setiarso. Dan di paruh kedua nanti kita juga akan berdialog dengan kuasa hukum keluarga Ratu Atut, Tubagus Sukatma. Mas Budi, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Sama-sama. Oke, Mas Budi, ini nama Gubernur Banten Ratu Atut Khosia kemudian disebut-sebut dalam kasus suap sengketa pemilu kada di Lebak, Banten seperti itu. Dari penelusuran Tempo sendiri, seberapa besar sebetulnya peran dari seorang Ratu Atut dalam pilkada yang terjadi di Banten, mungkin khususnya untuk pilkada Lebak ini? Oke, ya jadi kalau kita melihat pola kerjanya KPK ya, ini kan orang-orang yang diduga terlibat itu segera saja dicegah ke luar negeri gitu ya, termasuk Ibu Atut dalam hal ini dalam kasus penyuapan yang diduga melibatkan adiknya dalam sengketa pemilihan hasil pemilihan Bupati Lebak. Betul. Ya. Nah kalau kita lihat peta politik di Banten itu ya, hampir semua wilayah di situ kan dikuasai oleh keluarga Atut. Dalam hal ini dia adalah keturunan seorang Jawara yang cukup berkuasa di sana. Dulu sebelum Banten berpisah dengan Jawa Barat, ini ada pengusaha yang ya tadi disebut Jawara di sana, lalu dia mengusahakan untuk pemisahan wilayah ini, Banten kemudian jadi provinsi sendiri, dan setelah itu politiknya betul-betul menjadi satu dinasti begitu ya. Jadi di situ ada Bu Atut, lalu ibu tirinya menjadi wakil bupati di sebuah tempat, menantunya menjadi sama, lalu kemudian suaminya juga anggota DPR dan segala macam. Paling tidak setidaknya 4 dari 8 wilayah di Banten itu diduduki sebagai wakil kepala daerah gitu ya, atau sebagai kepala daerah itu oleh keluarganya Ibu Atut gitu. 4 dari 8 wilayah di Banten seperti itu. 4 dari 8 setidaknya. Nah, salah satu daerah yang bisa dikatakan belum dikuasai begitu ya, dalam tanda kutip, itu Lebak ya. Lebak ini diduduki oleh satu keluarga yang lain, Bapak Jayabaya, termasuk yang memenangkan pemilihan kepala daerah tahun ini adalah anaknya. Nah itu kemudian bersengketa di pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian KPK menemukan ternyata adiknya Bu Atut diduga mensponsori untuk penyuapan ke MK gitu. Dalam hal ini mengenai penyuapan ini, Mas Budi, ini ada dugaan perintah penyuapan sendiri datang dari Ratu Atut kemudian kepada adik kandungnya seperti itu? Tentu saja itu akan dicek ya, apakah nanti di rekaman sadapan dan segala macam. Tapi kalau kita melihat logikanya kan, Wawan ini adalah satu tersangka ya, diduga adalah merupakan operator dari keluarga besar Atut gitu ya. Artinya perannya cukup penting seperti sangat itu. Penting. Jadi tahun 2011 kita pernah membuat satu liputan investigasi, judulnya Klan Hasan di Ujung Jawa gitu ya. Hasan ini nama bapaknya. Nah, Pak Wawan ini adalah satu orang yang dia betul-betul mengusahakan mengoperasikan perusahaan-perusahaannya, mengoperasikan politiknya dan segala macam. Jadi dari berbagai keterangan yang kita dapatkan di Banten waktu itu, kita mendapatkan informasi bahwa setiap proyek APBD yang ada di Banten itu selalu harus seizin Pak Wawan ini gitu. Jadi kemudian itulah setelah Pak Hasan ini meninggal di tahun 2011 seperti itu. 2011. Ini sebetulnya peran yang paling penting dimainkan oleh seorang Ratu Atut atau kemudian Wawan ini kemudian terutama untuk sengketa-sengketa pilkada yang terjadi di Banten. Ya, jadi secara bisnis dan politik kalau menurut keterangan orang-orang di sana ya itu dimainkan oleh Pak Wawan gitu. Jadi kalau dulu bisnis dan politik, Jadi kalau dulu Pak Hasan, bapak mereka itu disebut atau menjuluki dirinya sebagai gubernur jenderal, kalau Pak Wawan oleh orang-orang di sekitarnya dijuluki gubernur swasta gitu, karena memang perannya sangat luar biasa. Dari dulu sampai sekarang sebelum kemudian ditangkap oleh KPK gitu ya. Itu kalau kita melihat barang yang ketika penggerebekan KPK di rumah dia di Jalan Denpasar itu kan menemukan setidaknya 200 sertifikat di berbagai daerah. Itu kan kita bisa membayangkan bagaimana dia
menjalankan bisnis dan segala macam. Oke, Mas Budi, mengenai kasus suap sengketa Pilkada Lebak sendiri seperti itu, ini kan kemudian bagaimana kemudian peranan Atut sendiri dalam sengketa ini? Seperti kita ketahui Akil Mokhtar dan kemudian Atut Khosia ini kan kemudian berasal dari partai yang sama sebelumnya seperti Betul. itu. Akil kan berasal dari politisi Golkar dan juga Atut sekarang saat ini masih berada dari partai Golkar. Ini bagaimana kedekatan mereka berdua sebetulnya? Ya, memang tidak selamanya yang berkaitan dengan suap menyuap di MK itu berkaitan dengan partai politik ya. Kalau kita lihat di Gunung Mas itu kan partainya PDIP, bupatinya kan, tapi dia diduga menyuap Pak Akil yang berasal dari Golkar gitu. Nah kebetulan ini memang Golkar jalurnya sama gitu. Ada Bu Khairunisa yang anggota DPR yang ditangkap. Kemudian ini ada keluarga besar Atut yang juga memang salah satu pengurus pusat Golkar gitu. Saya kira mungkin ya ini ya cara hal yang memudahkan gitu ya, karena kalau kita yang informasi yang kita kumpulkan begitu, ada 2 jalur yang setidaknya dipakai oleh Pak Akil kan. Satu jalur pengacara yang dia kemudian mencari jaringan kemana-mana gitu, termasuk mendatangi pihak-pihak yang berperkara di sengketa pilkada. Lalu kemudian di jalur politik, dalam hal ini yang dimainkan oleh Bu Khairunisa. Kalau kita kemarin mendengarkan sidang majelis etik itu kan, kedua orang ini sering bertemu, kemudian juga sering berkomunikasi dan segala macam. Yang memang banyak sekali informasi yang menghubungkan mereka dengan permainan di Mahkamah Konstitusi begitu. Oke, mengenai informasi sendiri, kemudian KPK memang sudah mencegah ke luar negeri dari Ratu Atut sendiri. Ini kira-kira sebetulnya arah KPK ini akan kemana kemudian dengan mencoba mencegah ke luar negeri Ratu Atut dan dihadirkan besok kemudian pemeriksaan di KPK ini? Kira-kira informasi seperti apa yang KPK butuhkan dari saya yakin Ratu Atut itu ini? KPK memiliki informasi yang cukup untuk menghubungkan Ibu Atut dengan kasus ini gitu ya. Paling tidak mereka pasti memiliki komunikasi-komunikasi yang mengindikasikan Gubernur Banten itu mengetahui atau atau bahkan memerintahkan begitu. Meskipun mungkin bahasanya tidak jelas, tapi saya menduga KPK memiliki bukti yang sangat kuat yang mengindikasikan tadi keterlibatan Bu Atut dengan penyuapan Bapak Akil gitu ya. Jadi itu yang akan digali oleh KPK besok gitu. Meskipun saya yakin kalau kita mengenal Jumat Keramat, besok tidak akan menimpa Bu Atut gitu ya. Mungkin masih waktu yang agak butuh waktu lah untuk mengaitkan dia dengan secara hukum dengan kasus ini gitu. Oke, Mas Budi, kita harus tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Mas Budi, mungkin dari informasi yang Tempo miliki sendiri, apakah memang betul keluarga Ratu Atut sendiri ataupun Ratu Atutnya kemudian tidak segan menggelontorkan miliaran rupiah untuk memenangi sebuah pemilihan kepala daerah untuk wilayah Banten seperti itu? Iya, kalau kita melihat hasil investigasi kami pada tahun 2011 itu kan mendekati pemilihan periode kedua gubernur dia gitu ya. Itu kita melihat signifikan peningkatan pada pemberian bansos dan segala macam itu sangat tinggi gitu. Waktu itu aktivis anti korupsi dan segala macam mencurigai ini adalah bagian dari pendanaan politik yang formal gitu ya, karena memang grafik pemberian bansosnya itu meningkat. Kemudian kita telusuri ke lapangan, penerimanya itu adalah organisasi-organisasi yang ada yang nggak jelas, ada yang secara langsung berhubungan dengan keluarga besar ini gitu. Ada organisasi-organisasi baru yang dibentuk hanya beberapa hari sebelum penyaluran bansos dan segala macam. Ini satu bagian yang saya kira kan perlu diperdalam mungkin oleh KPK atau Kejaksaan dan segala macam, penggunaan dana-dana publik untuk pendanaan politik gitu ya. Selain apakah itu, kemudian strategi ataupun perintah-perintah seperti ini untuk memuluskan jalan memenangkan sengketa misalnya di MK ataupun memenangkan pemilu kada ini memang datangnya dari seorang Ibu Atut atau bagaimana? Ini perintahnya ataupun yang menjadi strategi yang memiliki grand strateginya ini siapa? Apakah memang Ibu Atut atau bagaimana? Ya itu yang akan diselidiki oleh KPK. Tapi kalau kita boleh menduga-duga begitu kan, informasi yang kami kumpulkan begitu kan, ini ada semacam komunikasi-komunikasi yang mengindikasikan dengan bahasa-bahasa yang barangkali tidak terlalu langsung begitu, yang membuat KPK saya kira berkesimpulan bahwa ini ada kaitannya gitu. Makanya mereka segera mengeluarkan surat pencegahan kan gitu. Terus terang saya tidak atau belum mendapatkan informasi yang lebih dari itu, karena memang itu adalah banyak berkaitan dengan informasi penyadapan dan segala macam yang
itu kan hanya dimiliki oleh KPK gitu ya, dan akan dibuka nanti pada persidangan. Tapi tadi seperti saya katakan, kalau dari polanya memang ini kan semua berhubungan dengan bisnis dan politik ya. Kalau kita lihat, saya kira dengan sengaja keluarga ini membentuk banyak perusahaan yang kemudian memenangkan banyak sekali proyek-proyek pemerintah gitu. Dari tahun 2011 bahkan sebelum-sebelumnya sampai tahun ini, terakhir kita lihat ada dokumen tahun 2013 Februari, dan saya kira juga bulan-bulan berikutnya itu ada perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga besar Atut, itu bergantian memenangkan proyek gitu ya. Saya kira memang kalau bisa dikatakan tendernya itu memang betul formal, tapi kan kita bisa melihat pola dalam kurung permainan gitu ya, dalam tanda kutip, yang tadi misalnya ada satu perusahaan yang menang di proyek ini, kemudian dia akan menjadi nomor 2 atau nomor 3 di proyek-proyek yang lain dengan nama-nama yang lain tentu saja. Tapi kita kemudian menelusuri dengan akte-akte perusahaan dan segala macam, itu memang betul-betul perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga itu gitu. Jadi saya kira ini adalah informasi penting yang kemudian akan ditelusuri oleh misalnya oleh KPK dan segala macam, itu membuat atau menjadi jalan untuk jadi ini kasus suap kemudian bisa masuk ke kasus-kasus yang lain kasus gitu ya. lain yang kemudian menyeret keluarga besar. Betul, karena kalau hanya kasus penyuapan, saya kira KPK akan kesulitan dalam menerapkan hal pencucian uang gitu kan, karena dalam kasus Akil ini kan Pak Wawan diduga menyuap, artinya dia bukan yang menerima suap. Berbeda dengan Ahmad Fatonah misalnya dalam kasus impor daging sapi, dia memang swasta, tapi dia menerima uangnya gitu. Jadi kemudian KPK menerapkan pencucian uang. Nah, kalau ini dimasuki dengan kasus yang lain, kasus korupsi yang lain, kemudian diterapkan pencucian uang, ini saya kira akan menjadi peristiwa yang menarik di Banten gitu. Oke, Mas Budi, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita simak grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah kekayaan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah, total kekayaannya 41 miliar. Ya. Dengan rincian harta tak bergerak sekitar 19 miliar, kendaraan bermotor 3,93 miliar, perhiasan mencapai 8,22 miliar, surat berharga 7,85 miliar, dan giro 2,77 miliar. Ya, dengan total kekayaan sekitar 41 miliar ini kan kemudian... Ini bukan yang terbesar ya, yang terbesar adiknya, adik iparnya kan, wali kota Tangerang Selatan. Ibu Airin. Iya betul kan, dia 100 sekian miliar kekayaan yang dilaporkan KPK. Gitu. Tapi kita lihat bagaimana kemudian setelah memang 2006 Ratu Atut menjabat sebagai wakil gubernur, kemudian 2012 terpilih memang menjadi gubernur seperti ini dinasti politik keluarga Bu Atut ini memang semakin menggurita di Banten seperti itu. Iya betul, semakin kuat. Jadi pohon keluarganya itu bercabang kemana-mana kan, ada yang ke DPR, ada yang ke DPRD, ada yang ke DPD, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi wakil bupati, ada yang jadi wali kota, selain yang gubernur Bu Atut sendiri. Jadi menguatkan cakar kekuasaannya di Banten seperti itu ya, keluarga Bu Atut ini. Iya betul, karena itu kan kekuasaan yang kemudian dipakai untuk menjalankan bisnis keluarganya kan gitu. Jadi ini sudah semacam provinsi yang dikuasai oleh satu keluarga besar begitu kan. Dan salah satunya tadi Lebak ini yang belum dikuasai oleh keluarga Bu Atut sendiri. Salah satu yang belum dikuasai oleh keluarga ini. Ya ini dikuasai oleh keluarga yang lain kan, Bapak Jayabaya di. Ini kita lihat untuk sengketa pilkada di Banten sendiri ada sekitar 6 kasus yang kemudian masuk ke MK. Ini catatan dari Mas Budi seperti apa? 6 kasus saya kira saya belum sampai masuk ke situ ya. Karena itu kan pemilihan daerah banyak sekali ya. Nah, ini saya belum ngecek satu persatu apakah sengketanya ini ada pola tertentu. Terus terang saya belum masuk ke situ, Mbak. Tapi kemudian dengan adanya sudah dijadikan tersangka kemudian adik kandung dari Ibu Atut sendiri seperti itu. Ini apakah ini akan menjadi sebuah angin yang kuat yang bisa merontokkan dinasti keluarga Ibu Atut di Banten atau bagaimana? Ya, kalau saya sih tidak berharap merontokkan keluarga atau apa, tapi yang jelas ini kan satu kesempatan untuk menggunakan tangan KPK gitu ya, untuk bagi kepentingan demokrasi secara luas. Ini
kesempatan untuk membongkar praktek dugaan korupsi yang sekian tahun menjadi bisik-bisik banyak orang gitu kan. Jadi seperti saya katakan tadi, pada tahun 2011 kita sudah menulis tentang itu. Prakteknya kurang lebih sama gitu. Jadi ini keluarga, ini ada seorang bagian dari keluarga itu yang menggunakan kekuasaan kerabatnya untuk mengumpulkan banyak sekali kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan bisnis gitu. Jadi ada semacam fee, kalau dulu disebut 30% yang harus dibayarkan pengusaha-pengusaha di sana akan mendapatkan proyek. Sekarang katanya kita mendapatkan informasi dari seorang pengusaha langsung. Jadi ini informasi tangan pertama, dia mengaku harus membayar 20%. Dan kalau dia tidak bersedia melakukannya, kemudian proyek itu diputus di tengah jalan, padahal kontrak sudah ditandatangani. Ini kan satu praktek yang harus diakhiri gitu, baik itu berhubungan dengan dinasti ataupun tidak, karena ini kan bagian dari usaha kita untuk mengakhiri praktek-praktek korupsi kan begitu. Jadi bagi saya sih tidak penting apakah dinasti ini runtuh di Banten. Yang penting korupsinya itu harus diakhiri gitu. Itu yang paling penting, kemudian menjadi pintu masuk kasus-kasus lain, terutama yang sifatnya korupsi seperti itu. Betul. Oke. Baik, Mas Budi, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Dialog Prime Time Berita Satu. Pemirsa, dialog mengenai menggusut peran Atut kembali kami lanjutkan. Kali ini di ujung telepon telah hadir ataupun telah ada Bapak Tubagus Sukatma, kuasa hukum dari Hairi Wardana. Pak Sukatma, mengenai Ratu Atut yang kemudian dicegah ke luar negeri, apakah kemudian ini bisa dibaca bahwa Ibu Atut terlibat ataupun terkait dalam kasus sengketa Pilkada Lebak Banten yang juga melibatkan adik kandungnya Tubagus Hairi Wardana? Ya, baik, makasih Mbak. Jadi ya seperti kita ketahui memang benar Ibu Atut itu juga dipanggil sebagai saksi yang insya Allah itu akan menghadap hari Jumat besok. Nah, yang perlu saya jelaskan bahwa beliau itu disaksi tentu berkaitan dengan merupakan hak daripada dan kewenangan daripada KPK. Tapi perlu diperjelas juga bahwa sebetulnya beliau dipanggil saksi juga tidak berarti bahwa dia terlibat dalam perkara tersebut. Sehingga berdasarkan fakta yang kita miliki bahwa Bu Atut itu sama sekali tidak mengetahui tentang adanya pemberian uang yang dilakukan oleh adiknya kepada saudara Susi. Jadi artinya Pak Sukatma, penyiapan uang 1 miliar rupiah untuk menyuap Akil ini tidak atas sepengetahuan Ibu Atut? Sama sekali tidak tahu dan tidak juga diberitahukan kepada Ibu Atut. Jadi beliau sama sekali tidak tahu soal uang 100 miliar itu diserahkan atau diberikan kepada Ibu Susi yang untuk kepentingan perkara Lebak. Jadi nggak tahu sama sekali Mbak itu. Tapi kemudian Ibu Atut dinilai memiliki kepentingan terhadap kemenangan dari pasangan Amir dan Kasmin ini memenangkan pilkada di Lebak, apalagi kemudian Lebak merupakan salah satu wilayah yang kemudian belum dikuasai oleh keluarga ataupun dinasti Ibu Atut. Bu Atut sudah menjelaskan bahwa dia tidak ada kepentingan dengan masalah pilkada Lebak. Tidak ada kepentingan sama sekali, karena memang sudah dijelaskan kepada Pak Amir ketika itu bahwa ya sudahlah, kalau sudah kalah saja, nggak usah memaksakan diri untuk mengajukan gugatan ke pilkada ke sengketa ke Mahkamah Konstitusi segala, karena berdasarkan pengalaman nyaris tidak pernah ada itu dilakukan pemilihan ulang dan kemudian menang. Jadi sama sekali tidak ada kepentingan dengan pilkada Lebak, Mbak. Oke, apakah kemudian Anda memiliki informasi mengenai bukti antara komunikasi aktif antara Ibu Atut dan juga Akil Mokhtar? Saya mungkin sebaiknya tidak mendahului penyidikan, Mbak, karena berdasarkan fakta yang kita miliki itu tidak ada sama sekali komunikasi yang intensif antara Ibu Atut dengan Pak Akil Mokhtar. Yang ada adalah justru komunikasi intensif antara saudara Susi dengan Pak Akil Mokhtar. Karena belakangan kita ketahui bahwa ternyata si Susi itu merupakan kolega daripada saudara Akil Mokhtar. Jadi dengan Bu Atut sama sekali nggak ada. Untuk apa kepentingannya dia melakukan komunikasi terkait dengan kedudukannya sebagai gubernur kepada Pak Akil Mokhtar? Nggak ada sama sekali itu. Baik Pak Sukatma, kita harus tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pak Sukatma, untuk pemeriksaan besok sendiri, Ibu Atut sebagai saksi dipanggil oleh KPK. Ini kemudian Ibu Atut akan datang pukul berapa dan apa saja kira-kira persiapan yang dilakukan saat ini? Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan sesuai dengan panggilan, beliau akan datang pukul 2 ya.
Saya kira tidak ada sesuatu yang ekstra untuk kedatangan beliau memberikan keterangan, karena dia akan sampaikan segala fakta, segala pengetahuan, segala apa yang dia alami yang berkaitan dengan pemanggilannya sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi lagi-lagi Anda katakan bahwa Ibu Atut sendiri tidak mengetahui mengenai penyiapan ataupun penyerahan uang 1 miliar untuk disuap kepada Akil Mokhtar seperti itu? Ya, betul. Memang dia tidak tahu sama sekali berkaitan dengan penyerahan uang itu, dan dia juga tidak pernah memerintahkan penyerahan uang itu, karena bagi dia itu mengatakan bahwa dia tidak ada kepentingan lagi dengan pilkada siapapun yang menang gitu loh dalam pilkada Lebak. Ya, sebenarnya tujuan dari pencegahan sendiri di sini dikatakan adalah proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara gugatan sengketa pilkada di Banten tahun 2011 hingga 2013 pada MK. Tanggapannya Pak Sukatma? Ya, loh. Ya, Pak Sukatma, tujuan dari pencegahan sendiri selain kemudian memang... Ya, saya kira Mbak, itu kan merupakan kewenangan dari KPK ya untuk melakukan segala upaya-upaya yang harus dia lakukan. Jadi tentu kita dalam posisi menghormati upaya yang segala yang dilakukan oleh KPK, termasuk juga pencekalan. Bagian pencekalan itu kan juga bukan cuma hanya kepada Ibu Atut ya, termasuk juga kepada Haji Kasmin, calon wakil bupati, juga kepada Amir Hamzah, mungkin juga terhadap saksi-saksi yang lain ya dilakukan oleh KPK. Saya kira itu adalah merupakan SOP ya, merupakan standar operasional bagi KPK dari yang harus dilakukan, karena apalagi posisi Ibu Atut itu merupakan penyelenggara negara. Saya kira itu wajar-wajar saja ya. Ya, Pak Sukatma, apakah tapi memang betul keluarga Ratu Atut tidak segan mengeluarkan ataupun menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk memenangkan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah terutama di Banten? Saya berkaitan dengan itu no comment. Saya kira itu berkaitan dengan politik dan saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan itu, Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Tubagus Sukatma telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Berita 1.